Ya, saya sudah mencatat beberapa poin rapat yang kemarin saya lakukan di SMA Farmasi Bogor. Siap dong. Cukup banyak. Udah siap? Oke. Harap tenang. Intinya KIE pertama itu akan ada improvisasi pertanyaan untuk obat di luar set. Seperti tadi yang sudah saya lakukan. Ya, ada improvisasi di situ. Improvisasi itu akan dilakukan oleh penguji atau pengawas. Berarti kayak pengawas bebas itu. Ya kayak tadi saya itu, misal saya kan punya diabetes. Biasanya saya kalau minum teh itu suka pakai pemanis yang low fat, low kalori atau rendah lemak. Nah di apotek kira-kira rekomendasi apa yang bagus ya? Saya kemarin lupa tuh mereknya apa gitu loh. Oh, Jadi ada improvisasi. Oke, Iya di improvisasi itu yang di resep. Ya sesuai yang di kertas itu obat di luar resep. Jadi akan ada improvisasi dari penguji. Jadi jangan kaget tiba-tiba, aduh, kayak tadi kalau yang dapet saya, kakak saya lagi haid, dia rasanya perutnya kayak diremes-remes, kayak digiles gitu. Kira-kira di apotek kakak ada nggak rekomendasi paling bagus untuk biar haidnya nggak terlalu menusuk gitu loh? Nah kamu langsung jawab Kiranti. Oh, kami merekomendasikan Kiranti setiap bulan. Nah, gitu loh. Jadi akan ada improvisasi. Ya. Jangan lupa memastikan make sure pesanan pasien. Baik Bu, saya ulang pesanannya. Don't forget. Ya, jangan lupa. Oke. Harga pembulatan ratusan terdekat. Ingat, ratusan terdekat. Kalau misal 70.059 dibulatkan cepet, jangan dibulatkan gopay ataupun 71. Tapi kalau 70.059 gopay, kalau gopay cepet 100. 70.059. Berarti pembulatannya jadi cepet yang belakang. Jadi 100. Ya. Kalau 75.429 bulatannya ke gopay 500. Ya. Jadi 75.429 bulatannya ke 500. Iya. Jadi bukan. yang Ratusan terdekat. tiap naik kan? Naik. Ratusan terdekat. Jangan misal 75.000, misal 75.820, jangan langsung ke 76. Tapi bulatkanlah ke ratusan terdekat dari 75.900. Paham? Oke. Racikan. INH, kalau ada INH kamu sebut KII-nya obat paru. Racikan obat paru. Oke. Nah, pirazinamid di situ fungsinya dia antibiotik, tapi karena nyambung sama INH jadi racikan obat paru. Dihabiskan. Kalau ada INH sama rifampicin harus habisin, jangan lupa. Ya takutnya nanti akan menurunkan nilai kamu ketika UPK, fatal kan jatuhnya. Oke. Karena nanti nilai fatal tuh 55. Nilai fatal. Ya, nilai fatal tuh kalau nggak 55. Kemudian pastikan identitas pasien dan alamat pasien. Yang nama saya tadi kan memastikan tuh, ketika KIE pasien atas nama Dewi. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah betul dengan pasien nama Dewi dengan usia 20 tahun, alamat di Jalan bla 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 Bandung, kayak gitu. Make sure. Jangan lupa di make sure. Saya tadi lagi Terserah mau di awal boleh, mau di akhir boleh. Bebas ya. Jadi KIE memastikan tuh terserah mau di awal atau mau di akhir. kalau di tiap misalkan di KIE yang kedua dan ketiga itu Bebas. nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa pastikan nama pasien. Tapi alangkah baiknya memastikan nama pasien pas penyerahan obat. Di akhir. Oh, di Di akhir. akhir. Iya. Endingnya, Ya. ya. Itu paling bagus. Kemudian gini aja, dengan pasien ini dengan berat badan 55 kilo boleh atau enggak pasien langsung alamat aja. Iya, langsung alamat. Langsung alamat aja. Biasanya berat badan itu kan sensitif. Apa? Ketiga penyerahan. Lebih bagus pas penyerahan obat kamu pastikan benar nggak nama pasiennya. Kalau Karena kan obat takutnya nyerahin kode ini sama pasien ya kan. Kalau pasti harganya gimana?
Pas apa? apa juga tuh kalau kan di harinya sama sakit sampai nabrak sih. Jangan lupa biasanya nanti pasien atau penguji akan meminta penjelasan ulang terkait copy resep. Jangan sebut iter lagi atau nedet. Karena kemarin kesepakatannya bagi semua guru-guru farmasi se-Depok dan Bogor, kalau pasien orang awam tuh biasanya suka nggak tahu iter atau nedet. Jadi cukup misal kalau iter 5 kali, berarti kan 6 kali penebusan kan? Oke, langsung aja untuk obat ini bisa nanti ditebus ulang lagi sebanyak 5 kali. Udah cukup. Paham? Oke. Untuk kwitansi, don't forget ketika kalian menyerahkan KIA ketiga, jangan lupa berikut ini kwitansinya ya Ibu. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu apakah sesuai dengan Bapak atau Ibu bayarkan dengan jumlah segini. Takutnya nanti bayarnya lebih atau kurang. Oh, harus kamu gitu. Iya, harus make konfirmasi sure harga lagi. apakah si pasiennya itu bayarnya pas. Misal kalau 85.200, apakah maaf Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu bayarkan sebesar 85.200 rupiah? Jangan lupa di make sure ketika KIA ketiga. Oke, pas kalian nunjukin kwitansi gitu loh. Jangan lupa di make sure. Takutnya nanti pasien bayar lebih atau kurang. Ya. Kemudian greeting penutup, semoga lekas sembuh. Semoga saya selalu. Cepat sembuh sih, lekas sembuh. Kesepakatannya lekas sembuh. Sehat selalu tuh nanti merujuknya ke KF. Iya, KF. Ya, jadi semoga lekas sembuh. Oke. Kemudian don't forget ketika minta tanda tangan copy receipt, signature, copy receipt and surat pesanan, order invoice, don't forget untuk mintanya secara polite, sopan. Jangan sebut mau minta tanda tangan. Itu impolite banget, nggak sopan. Jadi harus permisi dulu, mau permisi Bapak atau Ibu, lihat pengawasnya. Kalau pengawasnya cowok berarti Bapak, pengawasnya cewek berarti Ibu. Permisi Bapak atau Ibu, pengawasnya nanti ini lebih seksual jadi ya kan, ya kan, dua gender kan. Permisi Bapak atau Ibu, mohon izin, saya sudah membuatkan salinan resep beserta surat pesanan. Lalu dipersilakan untuk tanda tangan atau bolehkah saya izin untuk meminta tanda tangan dari Bapak? Oke? Gak perlu kayak ngomong mohon izin gitu ya? Gak perlu. Ya. Jangan lupa disebutkan nama dokumen yang akan ditandatangan. Jadi ke pengawas nggak cuma Bu, ini tanda tangan. Jangan lupa sebutin apa yang mau ditandatangani. Ya, jangan Bu, ini mau tanda tangan. Pengawasnya pasti apa yang mau saya tanda tangani? Ya. Penggunaan obat bebas, self care. Itu kamu bisa baca, mau buat masuk angin, mau pegel, buat pusing. Don't forget, jangan lupa notis ke pasien ini tidak boleh digunakan untuk usia 8 tahun ke bawah. Self care tidak boleh untuk digunakan under 8 tahun. Ya, jadi jangan lupa dinotis tuh pasiennya. Salon pas, jangan lupa ditempelkan di badan saat kondisi kering karena dia patch, oil. Jadi badan harus kering, harus dry banget. Alkohol itu digunakan untuk membersih luka. Boleh kamu terangin pakai kasa atau pakai kapas. Alkohol. Termometer, karena termometer itu masih di kemasan kardus, box kecil. Jangan lupa ketika kalian KIE izin. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, izinkan saya untuk membuka kemasannya agar saya bisa menjelaskan bagaimana cara penggunaan termometer. Paham? Jadi jangan lupa minta izin ke pasiennya. Mohon izin Bapak atau Ibu, izinkan saya untuk membuka kemasannya agar saya bisa menjelaskan bagaimana cara penggunaan termometer. Ya, karena pasti nanti termometer dijelasin kan cara penggunaannya. Takutnya nanti pasiennya awam, dia nggak pernah pakai termometer digital. Biasanya pakai termometer yang air laksa tinggal tinggal di mulut atau di ketiak, ya kan? Oke? Oksikan, kalian bisa lihat di YouTube. Kalau oksikan itu kalian buka dulu segelnya, kan masih plastik kan itu, buka segelnya, terus kalian buka itu penutupnya, nanti kamu tempelkan kan itu ada tempel untuk yang ini, ya kan? Itu namanya masker. Buka maskernya jangan lupa. Oke. Terus kemudian ditekan, hirup, tahan selama 2 detik. Jadi pas cus, 2 detik baru dilepaskan. Paham? Jadi dia
si oksikannya atau si gasnya itu ngelapisin si paru-parunya dulu. Oke. Kemudian Detol itu nanti notis ke pasiennya jangan lupa siapkan air dulu karena Detolnya kecil tuh Detolnya itu bukan untuk mandi tapi lebih ke pembersih luka. Ya, jangan pakai itu loh kapas gula cami tahu kan? Nah itu biasa Detol tuh. Jadi karena Detolnya kecil itu dipakainya untuk pembersih luka. Jadi kamu notis ke pasien jangan lupa siapkan wajan yang cukup lah, nggak usah besar-besar, isi air, tambahkan Detol setutupnya itu, terus nanti kapasnya itu dicelupkan sedikit baru di tek atau di apa sih bahasanya totol ditotol ya, pakai pinset kan biasanya pinset totol ya kan. Oke. NK Sari kumur-kumur tapi usahakan jangan ditolak. Tapi kalau kelanjur ketelan juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa don't forget di notice NK Sari kalau bisa jangan sampai ketelan. Kumur-kumur itu paling tidak normal 15-30 detik. Jangan lupa di notice itu pasiennya. Kemudian bye-bye fever, ada kan bye-bye fever? Buka wadahnya dulu, ambil plasternya. Ada kan kemasan yang sekunder itu buka lagi plasternya baru ditempel. Ya, ke jidat yang demam. Bedak salisil digunakan setelah mandi. Don't forget di notice kondisi kulit harus benar-benar dry, kering, nggak boleh wet, nggak boleh basah. Ya. Indikasi racikan kalau dapat seri 1 itu racikannya untuk obat batuk, omeprazol untuk lambung, untuk racikan ya. Pokoknya yang seri 1 ya untuk obat batuk, seri 1 untuk obat batuk, yang ada obat omeprazol lambung, yang ada chlordiazepoksid CDZ lambung. Dia obat memang siko tapi untuk penenang lambungnya, iya, nyari lambungnya. Enggak lambung aja, untuk lambung. Librax itu ya? Librax maupun CDZ yang generik, kan ada CDZ yang sendiri tuh. Sebenarnya kalau CDZ yang sendiri penenang pun boleh, tapi kalau Librax condongnya dia ke lambung. Oh iya benar. Ya. Ke yang CDZ yang generik kan ada tuh chlordiazepoksid berapa miligram itu penenang, tapi kalau Librax kamu sebutnya lambung. Analtram sebutannya nanti untuk KIE analgesik. Analtram, tramadol, dia analgesik. Triaminin, bapil. Racikan ada benostan, ada teosal. Batuk sesak. Yang benostan teosal. Batuk sesak. Ya. Batuk sesak. Haloperidol penenang, OOT, jangan sampai masuk ke psiko. Itu yang obat habis. Ya. Yang nggak ada kan haloperidol. Tapi tetap nanti kalau ditanya ini haloperidol ini untuk apa? Penenang. Bufacetin infeksi pada kulit. Kalau kulitnya rada-rada bopek ya, infeksi gitu, benyet gitu, bufacetin. Analsik, analgesik. Ya, analsik, analtram sama. Analgesik. Kalau analsik itu kan diazepam sama pentampirol. Ya, dia analgesik. Ericap, jangan sebut pusing, tapi migrain. Ericap migrain. Ada racikan Sanmol, CTM-GG. Sanmol, CTM-GG, ambil yang klausal, batuk. Batuk tok. Kalau batuk alergi mungkin masih boleh. batuk pilek itu ya? Batuk Sanmol, CTM-GG itu batuk. Boleh, kalau batuk alergi mungkin masih boleh. Dumolid penenang, SP-nya siko, jangan sampai lari ke OOT karena dia isinya nitrazepam.
Racikan salbu, MP, metoprenisolon, CTM, obat sesak. Kita ambil kelausannya di salbutamol. Salbutamol, ya kamu cek aja nanti dari berapa. Salbutamol, metilprednisolon sama CTM itu racikan obat sesak. Salbu, CTM. Ya, racikan obat sesak. Librax, lambung. Amlodipin, penurun tensi atau obat untuk tensi atau hipertensi, up to you. Tapi biasanya kalau pasien kita orang Indonesia, ini obat untuk turun tensinya ya, penurun tensi. Lebih awam kan bahasanya. Kalau hipertensi kan tahunya orang pelan-pelan, hipertensi apaan ya? Amlo. Hipertensi boleh, penurun tensi boleh, untuk turun tensi juga boleh. Obat jantung doang bagi nggak boleh? Boleh, tapi kita ambil bahasa awam, tensi. PRP kalau salah. Valium, penenang, karena isinya diazepam, 5 mg. SP-nya Siko. Valium. Oh, Vario. Valium kan isinya diazepam 5 mg. SP-nya Siko. Yes, jangan lupa. Haloperidol jangan dipulpen karena dia masuk OOT. Yang boleh dipulpen itu hanya Sikonarko. Oke. Ya, kalau si narko itu red, Siko itu blue. Red blue. Ya, kalau narko itu merah, Siko itu biru. Jangan sampai lupa. Gue cuma nanya itu doang. Oh iya, iya, ya tetap garis. Garisnya. Sedang jaringan aja pada ini doang. Iya, Mbak. Coba. Resep non racikan, nulisnya jangan nanggung. Nulis yang paling benar nanti di prosedur cara pembuatan. Ini contoh ya, ambil kodein 10 mg sebanyak 10 tablet. Udah gitu aja. Ya, itu biasanya kan cuma ambil kodein 10 tablet itu salah. Tapi ambil kodein 10 mg sebanyak 10 tablet. Baru yang kedua masukkan ke fasilin, kemudian beri etiket. Jangan besok nulis ambil kodein 10 tablet, itu bakal disalahin. Saya ini ambil ke saat ini. Nah, makanya besok kalian pas pemantapan nulisnya ambil kodein 10 mg sebanyak 10 tablet atau ambil chloramphenicol 250 mg sebanyak 15 kapsul misalnya. Paham? Boleh, boleh, pakai app boleh. Kapan aku jam 6? Kalau imbus sama Librax gak ada masalah. Ya, tapi di resep kalau ada MG-nya pakai MG-nya. Boleh. Ya. Berarti kasus imbus, Immuno, Librax gak pakai MG gak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kayak Clordia, chloramphenicol, kodein harus pakai MG-nya. Oke. Dosa apa Teo? Aku tahu. Kan itu kan singkat. Ya maksudnya ambilnya kan nggak usah langsung aja tablet, nggak usah dikasih tahu berapa MG. Kalau bisa pakai Ya, yang racikan, iya. Teosa kan dua ini ada dua, salbutamol, tapi Yang satu yang ambilnya satu CTM. Iya, tapi Boleh. Atau enggak yang keseringan kalian ambil CTM sebanyak 4 tablet sekitar. Oh. Ya. Kemudian, untuk pembuatan salabufasetin, kalau saya mau ajar pasti harus masukin vaselin dulu basisnya. Tapi suara terbanyak dari semua guru untuk bufasetin itu kloramnya dulu baru vaselin. Bufasetin. Jadi bahan aktifnya dulu baru basisnya. Jadi masukkan kloram dulu, gerus sampai halus, baru vaselin, gerus sampai homogen, udah masukin ke pot. Untuk bufasetin. Langsung semuanya. Triamini karena isinya laut air semua, soluble, pseudo sama dextromethorphan, lakukan jangan di lumpang tapi di beker glass. langsung di botol. Ya, untuk triamini jangan pakai lumpang. Langsung Ya,
Karena pseudo sama dextro itu semua soluble, larut air. Bapak langsung di botol boleh, Pak? Enggak, jangan di botol. Gak Di bed boleh, terus dulu. lu ya? Jangan langsung di botol. Tadi Jadi campuran, ya. Pseudo masuk ke beker gelas, tambahkan aquades, aduk air larut, masukin botol. Kemudian yang kedua, dextro, masukkan dalam beker, tambahkan aquades, kocok aduk air larut, masukin botol. Berarti bahan aquades baru Ya, baru nanti sirup black, masukin botol langsung. Sisa aquades. Udah, kocok sedikit, kasih etiket. kalau berarti udah kesepakatan semuanya. Kemarin sempat berantem tuh, sempat adu. Jadi kalau dextromethorphan sama pseudo, kan saya baru pernah bilang, saya tuh sepemikiran sama guru sekolah lain kalau di mana-mana OOT itu paling tinggi. Cuman ya kembali lagi yang merasa pernah kerja gitu ya. Di luaran itu di mana-mana tuh prekursor yang masuk. Jadi kesepakatan banyak mau nggak mau prekursor. Jadi yang ini masuknya ke SP prekursor, pseudonya. Tapi kemarin banyaknya satu suara sama saya bahwa dextro sama pseudo itu lebih tinggi dextro karena OOT itu lebih tinggi. Cuman karena ya ambil suara terbanyak lah ya. Di jurnal tetap tulisnya baker. Iya, baker. Aku waktu itu tulis umpan salah. Iya. Kan ada. Dextronya Karena OOT. kita udah semuanya Bapak, mana ya? Kalau triaminik di jurnal ditulisnya baker glass. Baker glass. Itu udah Udah semuanya. sepakatan. Udah sepakatan. Lah emang begitu kalau larut air nggak perlu bukan. Udah. Berarti langsung di baker aja. Baker glass. Tapi kesepakatan juga baker. Ya. Cara pemikirannya kan gue nggak pakai tuan 1-3 kan. Makanya gue nggak pakai salah. Oke. Untuk pelabelan NI, kamu harus tahu obat ini keras atau bukan. Kayak chloraphenicol salep itu NI karena dia antibiotik. INH pasti NI, rifampicin pasti NI. Kodein apalagi? Semua NI. CDZ pasti NI. Librax pasti NI. Ya kalau misalnya obat-obat yang kayak gitu Triaminik ada dextro NI, ada pseudo masalahnya. Dextro yang lebih bahaya. Terus apa lagi sih yang kuat? Chloraphenicol NI, ciprofloxacin NI, Cephat kosong atau ada? kosong. Ada. NI karena dia Oh, bagi ya. antibiotik. Pokoknya kalau antibiotik pasti NI. Wajib. Valium apa lagi? Wajib NI. Remedial kosong. Androk nggak usah. Bebas ya. Hah? Tapi nggak perlu. Racikan sirup kayak gini nih. NI karena ada dextro. Tahu aku pernah racikan lu karena ada semua ya. Kalau ini nggak perlu. Karena kan racikan ya. Kayak salah. Kapsulnya isinya apa dulu? Sama catatan Karena setting mana dosis NI. Perut aku sakit. Terus jangan lupa ketika pemantapan sudah mulai bawa plastik klip besar kalau kalian dapat ambrosol. Jangan pernah ngasih etiket ambrosol di botolnya tapi di plastik klip. Sama CTM gue NI. CTM-nya. ada dosis. Oh iya. CTM-nya. Kan enggak pakai sirup simpan 20%. Bagi ya catatannya walaupun aku Seprek dulu apa aku ada Hah? sirup. Salep ya. Aquades dulu enggak sisa aquadesnya terakhir. Jadi kan Amlo itu Nih. suruh dihabiskan. Yang kalau misalnya ditanya kalau misalnya tekanan darah saya udah turun gimana ya? Sebaliknya itu mau dikonsumsi boleh mau tidak nggak ngaruh. salah. Masukkan ini dulu sirup simplek. Terus yang terakhirnya masukkan sisa aquades, kocok es larut. Untuk penilaiannya ya, nilai maksimal, nilai UPK maksimal itu tidak 100, tapi 98,2. Nilai maksimal di UPK 98,2.
sama 98,2. Nah, nanti penilaian UPK tuh lembarnya banyak banget. Tadi ada beberapa komponen dan subkomponen. Yang dikurangi itu pasti nanti dari kebersihan, karena pasti kalian berantakan. Yaitu dikurangi poinnya. Terus juga pengurangan di penimbangan. Pasti kalian ada yang lupa taruh di mana. Itu dikurangi terus. Jadi ketemu 9,2. Itu dilihat gitu setara yang Itu pasti. Berarti Iya, jadi sebelum kalian memulai mengerjakan jurnal, kalian cek dulu timbangannya. Itu penilaian loh. Waktu Nova saya nggak pernah. belum tentu. Nanti nanti di hari apa timbangan itu akan dibersihkan. Sudah mulai dibersihkan, sudah mulai nanti timbangannya mungkin dilap sampai dia kinclong kayak waktu Nova. Kalau kalian ngamatin UPK tahun lalu, itu kan timbangannya warnanya kayak emas banget kan? Karena itu sebelum UPK dibersihkan. Karena ketika UPK dan juga terutama jasrek, kalian harus pinjam ke dental. Cari yang bersih, jangan sampai yang udah bercemungan dulu. Waduh, ini dia PR banget sih. Tanya aja ke Wahid, waktu zamannya Wahid bersih UPK, jasrek pada nggak ada cap stempel atau tiba-tiba tumpahan oleh tumpahan apa lagi. Jadi kalian tidak harus pinjam dental. Ya. Mau minjem ke ini nggak? Nurul. Ya, nanti gini. Meja kita kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ketika UPK, meja yang tengah tuh bersih dari timbangan karena pengawas akan ada di tengah. Pengawas akan ada di tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pengawas itu akan ada di tengah. Ada fotonya kan? Pengawas di tengah. Coba. Share di grup. Pengawas akan ada di tengah. Apa? Jaga-jaga dulu. Pak, berarti kalau misalkan ada UPK pakai sarung tangan boleh? Boleh. Nanti kalau UPK laki-lakinya pakai haircut. Oh, apa ada? Haircut. Boleh. Mungkin apa? Ini apa? Ini kan? Itu apa? Ini apa? Bapak. Bapak ini kan Pak? Ini apa pakai handset apa? Apa Erdak? Udah gua potong. Japir kiri. Japir. Ya, ditandai informasi isinya. Jadi nanti pengawas akan ada di tengah. Waktu Nova itu UPK pengawasnya ada 5. Homogen gak sih? 3 internal, 2 eksternal. Sama ini. Tapi karena sekarang ada Putri Iwi, waktu itu Mutiara kan udah cuti. Harusnya Mutiara ikut ngawas UPK itu. Kalau ngawas UPK berarti ada 6. Tapi kan sekarang ada Putri Iwi, jadi UPK itu akan bergilir. Akan ada saya, Bunila sama Putri Iwi itu mengalah jadwal. Jadi akan bergilir gitu loh. Hari ini mungkin saya masuk, besoknya saya enggak, tapi Putri Iwi. Saya menebaknya ya, semoga nggak salah. Ini udah langganan, maknya Reva, Budita. Luar biasa. Terus siapa lagi? Budita, tapi satunya karena biasanya Pak Adrian, tapi kan Pak Adrian udah resign. Udah lama. Bisa jadi nih ya, bapaknya Dame, Pak Amam. Bisa jadi kejayaan. Kalau enggak nih, ada kemungkinan suaminya Mutiara. Ya. Siapa lagi Pak Ahmad? Sekarang kita
siapa yang PHM cowok? Tunjuk tangan. PHM, Pharmacy Home Manager. Kamu siapa? PM apa? Pak Danu. Oke, Pak Danu. Pani, Pak Gus Dur. Evia. Pak Amang. Ya udah. Ada kemungkinan saya sempat dengar nih ya, nggak tahu semua terlepas benar atau salah. Ada kemungkinan Pak Gus Dur yang dikali. Nah, Ya, berdoa saja semoga bukan Pak Gus Dur. Aduh Pak, aduh. Apa bisa jadi Pak Danu? Atau bisa jadi Pak Evia? Nggak tahu. Ini dengerin ya. kayak gitu. Nilai maksimal 98,2. Kalau etiketnya tertukar langsung 55. Buset, fatal. Saya menulis fatal. Astagfirullahaladzim. Etiketnya tertukar. Oke, misalkan Itu etika. Ini nanti saya baca nih. Yang fatal itu hanya etiket yang tertukar atau salah menempatkan etiket, itu fatal. Sama dari penimbangan bahan, harga, kwitansi, stok, defekta, SP itu udah salah, fatal langsung 50. Patokannya jadi penimbangan obat. Itu udah setan di situ. itu perhitungan kan? Perhitungan ya. Perhitungan. Itu udah setan di situ. Oke, dengar. Menimbang bahan aktif, poinnya hanya 90. Mencampur bahan pembantu atau tambahan atau adjuvan itu 100. Mencampur bahan obat itu poinnya 90, itu poin di komponennya. Salah menulis SP langsung nilainya 85. Salah SP 85. Salah menghitung harga. Listen to me, listen carefully. Ya, if you have mistakes about price, harga 65. Masya Emang seperti ini. Listen to me carefully. Salah menghitung harga. You got mistake about price-nya itu 65, 65 langsung lulus. Enggak, lihat dari komponen yang intinya di SP sudah ini. Benar sekali. Ya nanti kan akan dilihat pengawas nih. Kan kamu tetap KIE. Pengawas kan tetap nilai kan nanti. Udah salah langsung fatal. Kamu tidak lulus. Nih, salah harga. Kalau misal kamu nggak membulatkan, mungkin masih aman. Tapi kalau udah dari komponen harganya salah, yang harusnya ini harga satuannya 400, tapi kamu menghitungnya masih harga lama 200, udah fatal itu. Jadi mulai dari perintilannya salah harganya. Kalau masalah kamu lupa membulatkan, mungkin nggak sefatal itu. Tapi kalau dari awal misal chlorphenicol 250 mg, harga satuannya misal 750, ternyata kamu masih pakai yang lama. Price yang lama, padahal harga yang baru ternyata udah 1000. Iya, makanya kayaknya dari sekolah deh. Kalau ada siapa ini salah sekolah. Atau mungkin nanti akan disuruh bawa sendiri, tapi tidak boleh ada coretan. Ya, susah. Harus bersih, price tag itu. Balik dari sekolah apa? Iya, takutnya nanti nyontek. Jadi kalau nggak salah UPK tahun lalu, ISO Wahid baru nggak waktu itu? Boleh, tapi pasti dicek ada kertas atau tidak. Kalau ada kertas, biarpun itu bukan coretan, biasanya kertas itu dibuang. Kalau misalnya ada coretan di dalamnya, Ah, itu nanti kebijakan pengawas ya. ya tetap sama. Iya. Iya, banyak pakai pensil kan? Iya. Enggak. Oke. Salah dosis 85. Kecil ya, ada apa? 85.
Ya, tapi misal gini, di dosis sudah salah 85, tapi lihat berendaran yang lainnya, ada salah nggak? Lama-lama turun. Tapi dosis sudah ketahuan salah langsung 85. Tapi kalau yang bagian SP, bagian kopi resep betul, stok betul, defekta betul, oke, mungkin 85 itu masih bertahan. Tapi kalau misalnya defekta salah, SP salah, kuitansi juga salah, gini bisa turun, bisa jadi 80, bisa jadi 70, bahkan 75, bahkan 70. Wah, iya, itu. Boleh nggak garis ngasal aja kayak set gitu atau harus pakai penggaris gitu? Harus rapi. Ketika UPK kalian udah harus rapi banget. Ketika menggarisin si imbo, si limbrak atau apa, garisin pakai garis. Ya terus kamu mana gede-gede lagi udah kayak monster ya. Iya, kayak misalkan kan kalau di praktik biasa langsung semuanya langsung lurus tuh. Nah kalau misalkan nanti masuk PK satu-satu apa gimana? Kalau kita ngikutin stepnya, kayak masukkan misalnya orang medical ini terus berulang halus terus homogen terus homogen gitu. Satu-satu. Oh, Holy shit. How dong? Wah. boleh taruh tahun. Nggak boleh sama tahun. Nggak boleh sama tahun. Ingat tidak ada sama tahun. Emang ada nggak satu-satu? Aku satu-satu. Ya gini. Masalah nanti pakai sarung tangan karet atau gloves itu tentatif kondisional kalian. Kalau tangan kalian gampang basah, mending saya saranin nggak usah pakai gloves. Kalau misalkan Gampang banget. Iya, harus pakai. Nanti glove-nya juga basah. Basah juga lama-lama kalau tangan basah kan glove-nya juga basah. Kan biasanya suka kayak nempel nyetak gitu loh. Iya, mending nggak usah sekalian pakai glove. Terus mau nempel kapsul. Rusak ya kalau nanti kalau Pak. Makanya ketika kamu UPK nanti kamu harus bawa tisu, paling tidak tisu sendiri. Buat nanti kalau basah langsung kamu Padatan Cari kapsul, Iya, padatan kapsulnya dicek saat UPK. Sangat dicek. Sangat dicek saat UPK. Saya masih ingat tuh zaman Wahid sama penguji KF pun ada yang sampai begini loh. Kan dibayar orang deh. Harus sesuai. Tapi cuma ada kapsul tuh kalau kapsul tuh diisi nggak sih Pak? Kalau diisi tuh diisi aja. Nah, usahakan ketika ngasuh kepalanya jangan diisi dulu kalau badannya masih cukup. Terus kalau jangan ini badannya udah gimana sih kalau nggak bisa? Ya. Itu atasnya palanya diisi juga apa enggak? Ya boleh diisi, tapi yang utamanya badannya dulu. Tapi kan misalkan cuma ditimbang nih, udah dibagi dua. Efektif masuk. Tapi itu bagi ikan masing-masing tuh. Ya. Itu kan kayak masih apa ya? Enggak ada yang imut, fobia, ada yang Nah, bagaimana ceritanya? Karena UPK ini udah ujian akhir, jadi dan kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana penguji luar itu menguji KF. Jadi usahakan padatan kapsul kamu perhatikan. Mungkin kalau Susah banget. kalau susah banget mungkin masih lost ya. Kalau sambut tadi sama bundiran mungkin masih lost. Tapi penguji KF we never know. KF itu lebih telintik dalam uji. Kalau jawaban partai kapsul susah banget itu ya. Kapsul susah banget demi Allah. Muter. Iya. Enggak, itu koreksinya. Misal nih koreksinya. Marsha dapat seri 5 ketika UPK. Ahmad dapat seri 5 juga. Terus misal Quintana dapat seri 5. Misal nih ya. Ivi dapat seri 5, 4 ini seri 5. Itu bukan mutazah. Jadi ketika pengawas sekolah itu mengoreksi, KM koreksi nih, udah masing-masing koreksi kan? Nanti disatuin, coba dicek ada yang tidak sama atau yang tidak sama semua. Kalau misalnya dari saya koreksi sama KF tidak sama, berarti kita harus menyamakan persepsi di situ saat itu juga. Kalau misalnya menurut kita salah, ya kita salahin.
Kalau menurut KF ini benar kok, ini gini-gini, oke, kita hitung. Jadi nilai pun juga disamakan persepsinya dengan KF. Stres itu. Saya merasa cuma ngomong bujang bahasanya. Waktu saya ngurus kita sudah gini-gini. Tidak hitung dosis 80. Oh, jadi lebih baik itu walaupun salah gitu. Sebenarnya ada perjuangan. Walaupun salah. Kata Bu Tati boleh asal jangan ketahuan, jangan ada tanda merah, ada tanda warna-warni. Tempelan nggak boleh bisa. Dilipet dikit. Sticky notes. Nggak boleh. Pembuatan racikan uyar uyar kan ada bikin uyar di kapsul atau uyar kapsul pokoknya intinya pembuatan racikan kapsul uyar lagi kapsul nulis bahan apa CP nya cara pembuatannya satu-satu masukkan metoprednisolon ke dalam sepan terus masukkan ZTM Satu-satu. Oh ini dia. Iya, visualmu memang main Zara. Jadi kayak kayaknya kok ini kok lebih banyak ini ya. Kurangin atau Pak, saya pinternya Aku udah beli anak timbangan 2 sekaligus. iya. Tapi nggak mau aku pakai. Nih ya, kamu nyusunnya salah, nyusun perkamen berantakan itu penilaian. Bisa jadi kurang 10 poin. Iya, UPK nih. UPK nanti pengawas, ingat ya, pengawas itu tidak akan notice apapun ke kamu. Kadang saya ada di master tiba-tiba lagi kepoin, wah, dalam hati salah tuh, langsung apa. Jadi pengawas nggak akan ada notice. Pengawas itu cuma diem, ya, misalnya kasih ambil. Kalau itu langsung tanda itu ada yang nakal. Oh, dari mukanya, Pak. Iya, nyusun perkamen jangan begini. Jangan begini. Ini kan samping-sampingan, tapi di atasnya. Karena ketika samping-sampingan itu jadi penilaian. Sampai kalau yang saya lihat kemarin waktu zamannya Bu Dita, Pak Adian nyusun perkamen salah itu bisa kurang 5 poin, 5 poin 10 poin. Aduh. Iya, sikap kerja. Itu masalahnya arti kasus mana? Sikap kerja. Jadi pas Kamu ya, siapkan alat dan bahan. Setarakan timbangan itu satu-satu. Enggak. Satu nomor itu dari sampai 1 sampai 4. Boleh nggak sih kayak gitu? Maknya Reva 5 tahun harus UPK bukan 5 tahun dipercaya jadi pengawas UPK di. Siapa? Kemarin yang lainnya ya saya kasih tahu nih. Zidan, Canesha Imelda, Dinda Zahra, Kaladin etiket putih, Fata langsung. Yang kedua Kak Email. Kak Email remeh. Yang nggak disangka yoga. Yoga itu dia nilai 90. Pertama tuh. Karena ini nggak disangkanya kenapa? Karena ketika harian tuh nggak pernah jadi sedianya. Kayak sedianya cuma jadi 1. Tapi ketika UPK 90. Hati-hati. Yang paling saya highlight banget kesalahannya si email ngambil rifampicin. Di situ diminta rifampicin 450, dia ngambilnya 300. Rifampicin. Jadi pastikan ketika UPK kamu lihat di kemasannya itu udah benar belum 450. Masih ingat itu belum ketangis kan? Zabila lihat kan? Iya.
Yang nggak lulus siapa aja tapi selain Zidan nama email. Dinda Zara nggak lulus juga. Itu yang cakep itu Pak yang sering pulang sore siapa ya? Yang sering pulang sore minggu sebenarnya ada berdua. Ya, langsung dulu sih. Siapa yang Safira sama lagi Safira? Yang yang suaranya agak kecil itu. Yang sering di BC. Yang sering ya. Divara. Nah, Divara itu salah di nama bukan perhitungan jumlah hitung salah kalau udah salah situ pemanas nggak perlu repot nggak perlu lihat langsung 40 Iya. jumlah banyak kalau salah ya makanya ketika UPK telitilah kalian sebelum maju menyerah. berapa orang sih Pak? Yang remet berapa orang? Bisa berapa sih Zah? 7 kan? Lupa loh. Harus kasih semangat. 7 nggak usah. Buka dokumentasi Jamila. Mandiri datang pasti kamu lupa ya Jamila. Aduh,